Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ridwan dengan NIM 19110551349. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ringkasan materi dari pertemuan 10 sampai dengan 18 guna memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Yang akan saya jelaskan yaitu keseimbangan perekonomian terbuka, neraca pembayaran dan ekonomi terbuka, pengangguran, kurs valuta asing, inflasi, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan perekonomian global, perdagangan internasional. Yang pertama, keseimbangan perekonomian terbuka. Ada pertanyaan mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, yaitu apabila dimisalkan perekonomian tersebut terdiri dari 3 sektor, keseimbangan pendapat nasional akan dicapai pada keadaan Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G. Dan apabila perekonomian ini berubah menjadi ekonomi terbuka, akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Yang selanjutnya penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka, alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kondisi produksi. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Yang ketiga, perbedaan tingkat selera. Yang keempat, adanya prinsip perbandingan keunggulan. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, yaitu perbedaan dalam faktor produksi, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, perbedaan dalam tingkat kelangkaan, perbedaan komparatif dari harga barang, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Yang selanjutnya pengangguran. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja dari usia penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya, yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran terselubung. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Yang keempat, pengangguran struktural. Yang kelima, pengangguran friksional. Yang keenam, pengangguran teknologi. Yang selanjutnya, pengangguran musiman. Dan setengah pengangguran. Penyebab pengangguran. Adapun penyebab-penyebab pengangguran di antaranya, yang pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja, renjahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja, sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Kemudian, kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Selanjutnya, resesi ekonomi, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang, pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, persaingan pasar global, banyaknya perusahaan,
terutama perusahaan asing di Indonesia, yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibanding tenaga kerja lokal, karena mereka menilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Yang selanjutnya inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi terjadi karena munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Karena keinginan yang terlalu berlebihan itu, permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ada dua. Yang pertama, inflasi inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan penawaran, lingkungan eksternal yang meliputi nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang. Ekspektasi inflasi dari perdagangan dan konsumen. Yang selanjutnya adalah inflasi non-inti. Apa sih itu inflasi non-inti? Inflasi non-inti yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi. Volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen ini terdiri dari yang pertama inflasi komponen bergejolak, yang kedua inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah. Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal yang pertama adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Ekonomi makro yang dimaksud misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja, dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Jenis-jenis kebijakan fiskal antara lain kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, kebijakan fiskal dinamis, dan yang selanjutnya tujuan kebijakan fiskal. Apa sih tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal? Yaitu kebijakan fiskal digunakan untuk mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini umumnya berfungsi untuk mengendalikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Yang selanjutnya, kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan penempatan suku bunga. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif, yang ketiga adalah stabilitas ekonomi, yang keempat adalah kesempatan kerja. Yang kelima adalah kestabilan harga. Yang selanjutnya, perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan antara negara atau lintas negara. Kegiatan ekspor dan impor merupakan contoh perdagangan internasional. Yang selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pertama adalah
Perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antar tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang kedua adalah transportasi antar negara. Perkembangan teknologi kini juga makin mempermudah transportasi antar negara. Faktor yang ketiga adalah perbedaan selera. Yang selanjutnya adalah macam-macam perdagangan internasional. Ada 3 macam perdagangan internasional, yaitu yang pertama perdagangan bilateral, yang kedua perdagangan regional, yang ketiga perdagangan multilateral. Perdagangan bilateral adalah yang dilakukan oleh dua negara. Biasanya kedua negara akan menyepakati perjanjian perdagangan atau kerjasama lainnya untuk mencapai suatu perdagangan. Perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral adalah perdagangan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan, misalnya ASEAN. Perdagangan multilateral, perdagangan antara negara yang tidak dibatasi suatu kawasan. Perdagangan multilateral adalah bentuk perdagangan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Yang selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama yakni membuka peluang kerja menjadi luas. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Yang selanjutnya adalah neraca pembayaran dan ekonomi terbuka. Secara singkat, dapat dikatakan neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antar penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Yang selanjutnya adalah tujuan neraca pembayaran. Ada beberapa tujuan-tujuan neraca pembayaran, diantaranya agar bisa mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian di dalam suatu negara. Yang kedua, mengetahui adanya aliran sumber daya pada tiap negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan juga perdagangan dalam suatu negara. Yang keempat, mengetahui adanya permasalahan negeri dalam suatu negara. Yang kelima, untuk mengetahui perubahan dalam posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, digunakan sebagai sumber data dan juga sumber informasi dalam menyusun anggaran devisa. Yang ketujuh, digunakan sebagai sumber data dalam menyusun statistik pendapatan nasional. Yang selanjutnya adalah komponen-komponen neraca pembayaran. Yang pertama adalah neraca perdagangan, yang kedua adalah neraca jasa, yang ketiga adalah neraca hasil modal, yang keempat adalah neraca lalu lintas modal, yang kelima neraca lalu lintas moneter. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis neraca pembayaran. Adapun jenis-jenis neraca pembayaran yang pertama, neraca pembayaran defisit. Defisit adalah neraca pembayaran yang menunjukkan adanya jumlah transaksi pembayaran dari luar negeri atau transaksi debit yang lebih besar daripada transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Yang kedua, neraca pembayaran surplus adalah
neraca pembayaran yang menunjukkan adanya transaksi debit yang lebih kecil. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang adalah neraca pembayaran yang menunjukkan adanya transaksi debit yang sama dengan transaksi kredit. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor neraca pembayaran. Adapun beberapa faktor neraca pembayaran yaitu yang pertama perubahan kurs devisa, yang kedua perubahan harga, yang ketiga perubahan tingkat pendapatan, yang keempat perubahan tingkat suku bunga. Yang selanjutnya adalah kurs valuta asing. Apa sih itu kurs valuta asing? Kurs valuta asing merupakan nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing yaitu rasional nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan antara dua mata uang yang berbeda. Yang selanjutnya, sistem kurs valuta asing. Ada 3 sistem kurs valuta asing. Yang pertama adalah sistem kurs tetap. Yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali atau terkontrol. Yang selanjutnya, fungsi kurs valuta asing. Ada 3 nih fungsi kurs valuta asing. Yang pertama, alat tukar dan pembayaran internasional. Alat tukar dan pembayaran internasional valuta asing digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Yang ketiga, alat pengendali kurs. Dengan pengelolaan tingkat penggunaan suatu valuta asing tertentu, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Setiap negara di seluruh penjuru dunia dapat mudah melakukan jual beli tanpa terkendala mata uang di negara masing-masing. Yang selanjutnya, jenis-jenis kurs valuta asing. Adapun jenis-jenis kurs valuta asing yaitu ada 3. Yang pertama kurs jual, yang kedua kurs beli, yang ketiga kurs tengah. Fungsi kurs valuta asing. Adapun fungsi kurs valuta asing, ada 4 fungsi kurs valuta asing. Yang pertama alat tukar internasional, yang kedua sebagai pengendali kurs, yang ketiga sebagai pendukung perdagangan internasional, yang keempat untuk alat pembayaran. Yang selanjutnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produk barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan pada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Yang selanjutnya teori perkembangan ekonomi. Ada 3 teori perkembangan ekonomi. Yang pertama teori neoklasik, yang kedua teori historis, dan yang ketiga adalah teori historis. Teori neoklasik merupakan pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Kalau teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia sifatnya rasional, penduduk tenaga kerja dan akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Selanjutnya, teori historis. Teori historis menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat, mulai dari tahap prasejarah hingga tahap industri.
masyarakat di dunia dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Menyebut salah satu ilmuwan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian penduduknya. Untuk yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah sumber daya alam, yang ketiga adalah kemajuan iptek, yang keempat adalah tingkat inflasi, yang kelima adalah tingkat suku bunga. Yang selanjutnya adalah pengukuran pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto yang sering disingkat menjadi PNB atau dalam bahasa Inggrisnya adalah gross national product yang disingkat GNP adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah produk domestik bruto atau gross domestic bruto. PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita, memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperhatikan pertambahan penduduk, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan perekonomian global. Pertumbuhan perekonomian global sebagian besar pemimpin bisnis dan perusahaan global optimis terhadap prospek perekonomian dunia pada tahun 2021. Hasil survei yang dilakukan oleh PwC Internasional menunjukkan sebanyaknya 76% pemimpin bisnis global memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik tahun ini. Selanjutnya, tingkat pengangguran dunia. Secara umum, tingkat pengangguran beberapa negara tidak terlalu berbeda dengan kondisi pada triwulan 4 tahun 2017. Namun, tingkat pengangguran di Brazil dan di Singapura mengalami peningkatan pada triwulan 1 tahun 2018. Masing-masing adalah sekitar 13,1% dan 2,7%. Pengangguran di Brazil meningkat pada triwulan 1 tahun 2018 sebagai dampak musiman untuk para pekerja informal yang memiliki kontrak, sementara di mana pada awal tahun kontrak ini berakhir dan perpanjangan kontrak pekerja dilakukan. Tingkat pengangguran Jepang dan Amerika. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.